Bapak Ibu yang sudah sempat hadir di kegiatan kita. Jadi hari ini adalah pengimbasan dari modul yang telah kami pelajari di modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Jadi perkenalkan, saya Andi Yuliana Ramadhani sebagai CGP Angkatan 11 akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SMA Negeri 4 Kendari. Jadi ini adalah pengimbasannya. Nah, Bapak Ibu, konsep inti dari budaya positif yaitu terkait dengan perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian teori motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Nah, di kurikulum Merdeka tentunya kita mengetahui adanya pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Di SMA Negeri Kendari sendiri kita sudah melaksanakan P5 kurang lebih 3 tahun. Nah, di profil pelajar Pancasila, di situ ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ada kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, serta bernalar kritis. Ini yang kita harapkan dimiliki oleh siswa kita di sekolah. Konsepsi tentang teori kontrol. Jadi miskonsepsi tentang teori kontrol yaitu ilusi guru mengontrol murid. Kita selaku guru lebih sering kita mengontrol murid kita. Karena kita merasa kita adalah sebagai seorang guru. Ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi kadang juga kita membuat siswa merasa bersalah. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mungkin karena kita merasa bahwa diri kita dewasa sehingga siswa-siswa kita itu kita perlakukan bahwa kita bisa mengatur atau memaksa mereka di sekolah. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan kalau teori kontrolnya itu atau pilihan yang sebaiknya kita miliki yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sedangkan di teori kontrol bahwa perilaku buruk itu mungkin semua kita itu bisa saja berperilaku, pastilah kita memiliki tujuan. Nah, ini ada paradigma yang berbeda. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Sementara kalau di teori kontrol, orang lain tidak bisa mengontrol kita, tetapi kitalah yang mengontrol diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan di teori kontrol, model berpikir menang-menang, ya, tidak ada yang kalah. Nah, ini disiplin positif. Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik.
Nanti Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya nanti kita kasih waktu. Pendekatan disiplin positif tidaklah tentang peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita sendiri, baik sebagai orang tua, guru, atau orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik kita. Oke. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal, nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai yang disepakati bersama. Kemudian contoh profil pelajar Pancasila, tadi kita sudah bahas di depan, adanya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong. Hukuman dan penghargaan. Mungkin Bapak Ibu cenderung kalau di sekolah atau di kelas kita ketika kita mengajar, yang kita lakukan ketika ada anak salah itu adalah hukuman, atau ketika ada anak benar atau dia ingin berkelaku baik, kita memberikan penghargaan. Tetapi ingat bahwa sebenarnya hukuman di sini tidak sebenarnya tidak bagus diberikan kepada siswa. Mungkin nanti kita akan ganti dia menjadi seperti bukan lagi hukuman namanya, tetapi konsekuensi. Konsekuensi itu kesepakatan antara siswa dan gurunya. Seperti apa nanti ketika dia melanggar atau dia tidak mengikuti apa yang sudah kita sepakati. Ada 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Jadi yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi kontrol teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Dan Bapak Ibu yang mungkin paling sering dilakukan di kelas itu mungkin sebagai penghukum atau sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, tetapi sebenarnya dari 5 posisi kontrol yang ada di sini, sebaiknya kita memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Jadi kalau penghukum itu biasanya guru itu menerapkan posisi menghukum dengan berkata patuhi aturan saya, atau awas kamu selalu saja salah. Nah, itu kata-kata yang biasa kita keluarkan kepada anak-anak atau peserta didik kita yang melanggar atau tidak patuh dengan apa yang kita sudah sepakati. Kemudian pembuat merasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lemah lembut, kemudian mungkin kata-kata yang biasa dia pakai, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, berapa kali bapak harus memberitahukan kamu ya, seperti itu. Itu adalah kata-kata yang mungkin kadang kita keluarkan sebagai sebagai syarat bahwa anak itu akan merasa bersalah pada dirinya. Kemudian posisi teman, posisi kontrol sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kata-kata yang biasa dia gunakan adalah, ayo bantulah demi ibu, atau ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini, atau ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Kemudian memantau berarti mengawasi apa yang dilakukan siswa. Contoh yang mungkin biasa kita keluarkan adalah apa yang telah kamu lakukan, atau sanksi atau konsekuensinya apa. Gitu. Nah, sedangkan sebagai manajer, posisi terakhir sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi manajer ini sebenarnya alangkah baiknya kita sebagai guru memiliki posisi kontrol sebagai manajer, karena dia sudah bisa menjadi teman juga, dia juga sudah bisa menjadi pemantau. Nah, di sini ada 3 restitusi. Mungkin biasa yang kita lakukan
ketika ada siswa yang salah kita langsung memberikan hukuman atau langsung menghukum dia atau kita selesaikan dengan memberikan hukuman. Nah, tetapi dengan adanya segitiga restitusi di sini ada 3 tahapan yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama, langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas yaitu mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, contoh mungkin pertanyaan yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita tanyakan kepada siswa itu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi di sini kita menstabilkan. Mungkin anak-anak pada saat dia marah, jangan langsung juga kita memberikan pertanyaan yang membuat dia stres, tetapi kita stabilkan dulu kondisi atau perasaan dia. Nah, yang kedua yaitu validasi kebutuhan, memvalidasi kebutuhan. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan yang dilakukan oleh anak-anak, maka paling efektif yaitu memenuhi kebutuhan tersebut. Yang mungkin bisa kita tanyakan pada saat anak-anak memvalidasi kebutuhannya itu, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan hal seperti itu. Atau juga adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu pertanyaan untuk memvalidasi kebutuhan anak. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi setelah melakukan langkah 1 dan 2, yaitu menstabilkan identitas dan memvalidasi kebutuhan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Mungkin kalimat yang bisa kita sampaikan pada anak yaitu, keyakinan kelas apa yang telah kita yakini, atau kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, jadi di sini kita dengan adanya segitiga restitusi ini, kita tidak memberikan hukuman kepada anak lantas anak langsung mungkin masalahnya selesai, tidak. Tetapi kita membangun sesuatu yang akhirnya dengan keyakinannya sendiri, masalah itu bisa sebenarnya dia sadari bahwa oh iya ini salah, oh iya ini saya harus seperti ini. Jadi kita memunculkan keyakinan anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, sehingga tidak terkesan kita mengatur bahwa kamu harus seperti ini. Tetapi dengan keyakinan dan kesadarannya sendiri, maka anak itu akan yakin, akan sadar bahwa apa yang dia lakukan itu keliru. Ya. Nah, pengertian restitusi. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nanti mungkin sebentar saya akan memperlihatkan salah satu contoh video restitusi yang sudah saya lakukan terhadap siswa saya ketika saya menemukan siswa saya bermasalah di kelas. Ini tadi memvalidasi, menanyakan keyakinan. Ya, jadi Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri, saya akan perlihatkan video restitusi yang sudah saya lakukan di kelas saya, dan saya harapkan juga kita sebagai guru, apalagi kita di SMA Negeri 4 Kendari, juga sudah bisa melakukan restitusi ini ketika ada siswa yang bermasalah atau siswa memiliki masalah. Tetapi ingat bahwa segitiga restitusi ini untuk masalah-masalah kecil tidak perlu kita lakukan dengan cara restitusi. Tetapi untuk masalah yang besar mungkin kita bisa laksanakan, kita bisa lakukan dengan restitusi. Kalau ada pertanyaan bahwa apakah tahapan restitusi ini harus dilakukan untuk ketiga tahap, ya harus dilakukan karena namanya segitiga restitusi. Kalau dia kurang berarti bukan lagi segitiga. Ya, jadi mungkin saya perlihatkan video. Jadi ini saya ceritakan kronologisnya. Di sini siswa nama Alvin. Dia ini waktu saya mengajar saat absen dia ada. Tetapi pada saat diskusi berlangsung, kemudian saya sadar bahwa dia tidak kelihatan lagi sampai habis kelas, sampai jam pulang
jam selesai mata pelajaran itu dia tidak datang. Sehingga di istirahat kedua saya kemudian panggil dan melakukan restitusi kepada dia. Oke. Kalau terpunya. Maaf karena suara saya ini kemarin waktu kejadian ini saya tidak fit alias suara saya Kemudian ya. sama kemana? Tidak, ini memang ini yang hasilnya ini ya. Tentunya yang kamu lakukan itu ada alasannya. Boleh ibu tahu kenapa kamu mengaku ujian pelajaran berat? Wah, baik. Tidak apa ya, tapi ibu di sini tidak mau mencari kesalahan terkait kamu lulus UKS. Tapi akan yang kamu lakukan itu kan tidak benar, ya. Ibu di sini mau mencari penyelesaian bersama, berpikir bersama tentang apa yang Alvin bisa lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Bukankah kamu sekolah untuk belajar di masa depanmu? Jika kamu lulus, tentunya akan mencari diri kamu sendiri. Benar tidak? Menurut kamu, apa yang kamu lakukan tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Ini sudah masuk di tahap menanyakan keyakinan. Oke. Terus, apakah Alvin bersedia memperbaikinya sekarang? Ya, Bu, saya bersedia memperbaiki kesalahan yang saya lakukan ini. Ibu sangat senang mendengarnya. Ya, mungkin Mari kita itu keyakinan kelas potongan kita. video restitusi yang saya sudah buat. Kemudian di sini ada reflektif atau respon atau tanggapan dari Alvin ketika ini sudah dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya sangat senang setelah menyelesaikan masalah saya tersebut melalui sedikit diskusi. Saya menjadi sadar bahwa kesalahan yang saya lakukan memang harus Itu dia. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan, maka dia akan muncul sendiri kesadarannya. Kenapa dia melakukan itu? Alasan apa? Karena tentunya tadi kita sudah tahu bersama bahwa setiap perilaku atau tindakan yang kita lakukan itu pasti ada alasan. Ya, ada alasan, ada tujuannya. Sehingga tidak bisa langsung anak-anak langsung disalahkan atau langsung kecam juga atau langsung dibuat ditekan. Tapi dengan adanya segitiga restitusi ini kita bisa mungkin mengubah sedikit pola kita menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada siswa. Ya, mungkin itu saja. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Mungkin tidak ada yang bertanya. Saya rasa ini sudah jelas apa yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari apa yang saya sudah pelajari di pendidikan guru penggerak ini bisa berimbas kepada teman-teman, dan saya juga berharap kepada teman-teman untuk sama-sama kita berkolaboratif, kita berkolaborasi, kemudian kita saling bekerja sama terkait bagaimana memajukan pendidikan khususnya di SMA Negeri 4 Kendari. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku, hari ini diskusi terkait dengan keyakinan kelas. Jadi kita akan membuat keyakinan kelas di kelas ini. Hal ini merupakan pengimbasan atau diseminasi budaya positif oleh Andi Yuliana Ramadhani untuk CGP Angkatan 11. Salam dan bahagia untuk murid-murid hebatku. Nah, konsep budaya positif di sini ada terkait perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, teori motivasi perilaku manusia,
keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Tetapi hari ini yang akan Bu Guru sampaikan yaitu terkait dengan keyakinan atau kesepakatan kelas. Oke. Budaya positif. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga. Aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, serta bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Tentunya mungkin kalian ketika melanggar tata tertib, apa yang terjadi? Apa yang diberikan? Hukuman. Nah, itu yang akan kita mungkin ubah, paradigma seperti itu yang akan kita ubah. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri yang mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Artinya bahwa motivasi yang kalian miliki itu timbul dari dalam diri kalian, bukan karena adanya pengaruh dari luar. Sehingga ketika motivasi itu timbul dari diri kalian, tentunya segala aturan atau mungkin juga hal-hal yang menjadi kepatuhan itu pasti akan kalian laksanakan. Pendekatan disiplin positif yaitu merupakan kemampuan individual pendidik untuk membina, mendidik peserta didik secara individual maupun secara kelompok. Sedangkan pendekatan secara individual, kelompok perlu mendapatkan dukungan kebijakan sekolah dan peran serta pemangku kepentingan sekolah. Jadi hal ini tentunya Bu Guru tidak bisa menentukan sendiri, tetapi harus ada dukungan dari pimpinan atau juga pemberi-pemberi kebijakan. Ya, ini dia nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai yang disepakati bersama. Jadi nanti inilah keyakinan kesepakatan kelas yang akan kita bentuk sebentar, itu adalah kesepakatan kita. Apa yang kalian harapkan sebenarnya terjadi di dalam kelas ini? Ya. Motivasi internal menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Bu Guru sampaikan dulu terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ada yang tahu Ki Hajar Dewantara? Siapa? Ya, Fadil, coba. Bapak Pendidikan Indonesia itu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dia mengatakan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi intinya adalah semua tergantung kalian, tergantung pribadi kalian. Nah, keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas apa? Siapa? Anindita. Apa keyakinan kelas Anindita? Keyakinan kelas itu suatu keyakinan yang disusun oleh persetujuan dan kesepakatan antar seluruh siswa dan guru yang akan terlibat dalam kajian tersebut. Ya, benar ya, bahwa kesepakatan yang dibuat dari antara guru dan siswa yang dilakukan di dalam kelas, yang diinginkan apa yang terjadi di dalam kelas. Jadi kesepakatan kita bukan karena maunya Bu Guru atau maunya kalian, tetapi sama-sama kita sepakati. Sekarang perhatikan pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki perintah 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak pada saat pandemi
COVID-19. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor? Ada yang bisa jawab untuk pertanyaan pertama? Kenapa? Ya, coba Rati. Kenapa kita harus menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak pada saat terjadi COVID-19, atau kenapa kita harus menaati peraturan 3 ini? Karena dengan peraturan ini kita dapat menghindari pandemi tersebut, yaitu penyakit COVID-19. Dengan peraturan-peraturan ini kita dapat meminimalisir kita terkena virus COVID-19. Itu ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ratu. Ada lagi yang lain? Kalau misalkan terkait mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor. Coba, kira-kira. Tiwi? Siapa yang bagian sini coba? Agni? Ya, Agni. Coba Agni. Silakan Agni. Mengapa kita harus memakai helm? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor? Kalau dari secara logis, kita itu memakai helm untuk menggunakan kendaraan bermotor itu gunanya untuk melindungi kita, melindungi salah satu anggota tubuh kita, terutama kepala kita dalam berkendara gitu, untuk meminimalisir juga kecelakaan, jangan sampai terjadi sesuatu pada seseorang sehingga itu kalau misalnya kita tidak pakai helm itu membuat kita terkena sesuatu yang bisa fatal. Ya. Sehingga helm itu berguna untuk melindungi Kepala kita. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk Agni. Nah, dengar anak-anak, jadi tadi yang disampaikan contoh 2 tadi adalah sesuatu yang harus kita ikuti. Tetapi pertanyaannya Bu Guru, apakah 2 ini kesepakatan kalian menyusun hal seperti ini atau tiba-tiba dia muncul sebagai aturan? Apakah kalian terlibat dalam menyusun bahwa kita harus aturannya pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Coba, Fadel. Kalau itu Bu, langsung muncul kesepakatan. Awalnya itu keyakinan dulu. Kita yakini bahwa dengan kita lakukan peraturan 3M, dapat kita terhindar dari COVID-19. Nah, dengan itu kita buat kesepakatan. Kita gunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ya. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Oke. Tetapi kemudian terkait contoh yang menggunakan helm bermotor, itu kan aturan yang muncul, bukan kalian sepakati antara kamu dengan pihak yang membuat aturan. Bukan ya? Tetapi memang itu yang harus kita taati. Nah, itulah peraturan. Tapi kalau yang tadi disampaikan oleh Anindita terkait keyakinan kelas adalah, kalau kita bicara keyakinan kelas, bahwa kesepakatan antara gurunya dengan siswanya atau gurunya dengan muridnya. Bukan hanya tiba-tiba Bu Guru menentukan harus seperti ini. Kalian tidak dilibatkan, tiba-tiba ada aturan seperti itu. Nah, inilah bedanya peraturan dengan keyakinan. Oke. Sekarang perhatikan, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Coba perhatikan. Kesepakatan kelas, datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran atau yang di sebelah, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira yang mana yang menjadi kesepakatan kelas antara warna hijau itu dengan warna yang putih? Yang warna apa? Keyakinan kelas, coba lihat. Yang mana yang merupakan keyakinan dan kesepakatan kelas itu sama? Yang mana yang merupakan kesepakatan kelas atau peraturan? Yang mana? Menurut kalian tadi? Peraturan yang warna
hijau. Yang warna hijau itu harus tertib, aktif dalam pembelajaran, menjaga kebersihan sekolah. Nah, sedangkan coba perhatikan kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar. Bahwa tentunya kalian yang inginkan itu. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Dia lebih abstrak kalimatnya, tetapi luas maknanya luas. Jadi kami murid yang peduli dengan teman-teman, artinya apa? Luas dia di dalamnya. Seperti apa contohnya? Kami murid yang peduli dengan teman-teman, kira-kira apa poinnya di dalam? Apa? Saling menyayangi, saling menghargai, saling peduli. Toh? Ya, tolong menolong. Itu poinnya di dalam. Jadi kesepakatan kelas lebih abstrak kalimatnya, tetapi maknanya luas. Kalau misalkan di sebelahnya tadi tuh harus tertib. Langsung pada poinnya. Langsung poinnya. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, poinnya itu. Kalau kesepakatan kelas dia lebih pada abstrak tetapi mengandung makna. Jadi kami guru dan murid yang saling menyayangi. Berarti di dalamnya di sana ada saling menghargai, saling menghormati, kasih sayang. Itu ya. Oke. Nah, ini dia. Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama, tadi sudah disampaikan oleh Anindita, oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Atau keyakinan kelas itu adalah perjanjian atau aturan yang disepakati oleh guru dan siswa di dalam kelas. Jadi sesuatu kesepakatan antara guru dan siswa. Tujuan kesepakatan kelas yaitu menciptakan pembelajaran yang efektif, nyaman, dan menyenangkan sesuai dengan impian siswa. Jadi sebentar kita akan bikin kesepakatan kelas kita seperti apa yang kalian inginkan terjadi di dalam kelas itu. Paham ini? Oke. Nah, bagaimana membuat keyakinan kelas? Perhatikan, lebih abstrak dari peraturan. Tadi Bu Guru bilang lebih abstrak kalimatnya. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi kalau kesepakatan kelas itu dia lebih pada sesuatu yang sifatnya positif. Tidak ada bahwa kalimat-kalimat negatif yang kita gunakan, tidak. Itulah kesepakatan atau keyakinan kelas. Sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Jadi nanti kita buat sebentar sesuai dengan kondisi kelasmu. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Nah, karena kita berada di dalam kelas ini, dan yang akan kita buat adalah keyakinan kelas, maka yang terlibat adalah gurunya dengan siswanya. Kalau misalkan itu adalah kesepakatan atau keyakinan sekolah, berarti semua warga sekolah harus kita libatkan. Paham ini? Oke, tentukan keyakinan dari peraturan berikut. Kita perhatikan. Keyakinan kelas kita selalu kembalikan buku ke tempatnya. Poinnya di dalam apa? Bertanggung jawab. Jadi contoh, kalau misalkan kalian mengambil buku, ya kembalikan. Atau kalian pada saat misalkan membentuk kelompok, kalian angkat kursimu masing-masing di dalam satu kelompok. Selesai kelompok, kembalikan kursinya. Itu adalah tanggung jawab. Oke. Dilarang, misalkan keyakinan kedua yang kalian buat, dilarang mengganggu orang lain. Poinnya di dalam adalah menghormati orang lain. Itulah keyakinan kelas. Dilarang mengganggu orang lain. Berikutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Misal itu yang kalian sepakati sebentar, bahwa hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Poinnya di dalam adalah menghormati orang lain atau komitmen. Jadi kalau misalkan
sudah disepakati 15 menit harus hadir, lantas kalian datang lebih dari 15 menit, tentunya sudah melanggar komitmen kalian. Ya? Oke. Dilarang melakukan kekerasan. Ini contoh-contoh keyakinan kelas, ini contoh-contoh. Nanti kita buat sendiri berdasarkan keinginan kalian di kelas ini. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, apa poinnya? Tentunya keselamatan. Toh? Di dalamnya ada keselamatan, ada menghormati orang lain. Itu dilarang melakukan kekerasan. Berikutnya dilarang menggunakan narkoba. Poinnya apa? Kesehatan. Kesehatan untuk kalian. Oke. Bergantian atau menunggu giliran. Apa artinya? Menghormati orang lain. Atau sabar juga bisa masuk di dalamnya. Kebijakan-kebijakan universalnya. Sabar di dalamnya. Oke. Gunakan masker. Ya, yang tadi. Poinnya adalah kesehatan. Apalagi kalau bisa masuk di dalamnya ketika menggunakan masker. Selain kesehatan, keselamatan, menghargai orang lain. Biasanya kan kalau misalkan kita sakit atau batuk, kita pakai masker itu sebenarnya kita hargai juga orang lain. Biasanya karena biasa kita batuk, kalau tidak pakai masker kita batuk seenaknya, tentunya akan mengganggu orang-orang di sekitar kita. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Apa poinnya di dalam? Keselamatan, keamanan. Karena kalau kamu berlari-lari, nanti tiba-tiba mungkin jatuh. Gitu ya? Nah ini dia. Maksudnya keyakinan kelas itu kalimatnya lebih abstrak, tetapi mengandung makna di dalamnya. Oke, sekarang kita akan berdiskusi mengenai peraturan dan merumuskan keyakinan kelas yang ada di dalam kelas kita. Karena saya lihat belum ada ini, kita akan bikin keyakinan kelas kita. Jadi Bu Guru akan bagi 2 kelompok. Bagi 2 kelompok. Tetapi sebelum kita lakukan itu, adakah yang mau bertanya terkait materi yang Bu Guru sudah bawakan tadi? Ya, Fadel. Keyakinan dan kesepakatan itu Bu, satu hal yang sama Bu atau berbeda? Ya. Keyakinan dan kesepakatan sama. Keyakinan atau kesepakatan kelas. Ada lagi? Bagian belakang sana. Keyakinan. Ada lagi? Tadi? Ratu. Suatu hal yang sama, tapi adakah perbedaannya di antara kedua? Perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan. Ada? Ah, coba Agni. Anindita. Agni terus soalnya mirip mereka pakai kacamata. Tuh, cantiknya sama-sama, hanya bedanya satu pakai jilbab, satu tidak. Apa perbedaannya Agni? Silakan. Jadi peraturan kelas itu dibuat atau ditetapkan secara sepihak tanpa melibatkan pihak yang akan melaksanakannya. Jadi itu kalau tidak itu peraturan itu harus ditaati. Jika tidak ditaati, kita sendiri yang akan menerima konsekuensinya. Nah, terus sedangkan kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh persetujuan atau kesepakatan antar seluruh pihak yang akan melaksanakannya. Nah, kalau peraturan tadi dia ada konsekuensinya. Kalau keyakinan kelas itu dia bersifat fleksibel, tidak ada konsekuensinya. Oke, tepuk tangan untuk Anindita. Jadi poinnya tadi yang diungkapkan oleh Anindita bahwa perbedaan peraturan dengan keyakinan atau kesepakatan kelas adalah kalau peraturan itu dibuat secara sepihak, artinya tidak melibatkan orang lain, sementara keyakinan dan kesepakatan kelas itu dibuat atau dirancang kesepakatan antara kita berdua, artinya guru dan muridnya, kalau dia kesepakatan kelas. Mungkin seperti itu ya. Oke, sekarang Bu Guru akan memberikan stick note ya. Nah, sekarang apa sih sebenarnya keyakinan kelas yang kalian inginkan ya? Oke, silakan dituliskan. Baru ditempel nanti di sini. Satu saja satu orang.
Nanti ditempel, kemudian kita akan lihat kira-kira apa yang kita ambil secara umum untuk di kelas ini. Apa yang kalian inginkan? Misalkan hadir, saya menginginkan kita hadir 10 menit, toleransinya kah? Atau tadi kan sudah lihat contoh keyakinan kelas? Ya. Yang sudah silakan tempel di depan. Kelas, kita apalagi namanya simpulkan, kita bikin beberapa indikator dulu, poin-poinnya dulu. Tempel di situ ya. Bisa juga di sini menampilkan keyakinan kelas. Ini rumusannya, ini boleh ditempel sini rumusan. Ini nanti kita akan buat yang ini. Di sini boleh. Oke. Jadi tadi tentunya ada peraturan-peraturan yang sudah kita bahas bersama, yaitu mungkin masalah keterlambatan, kemudian terkait mengerjakan soal atau hal-hal yang lain. Sekarang kita ubah peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Artinya menjadi sesuatu yang kita sepakati bersama. Oke, ini adalah rumusan-rumusan atau hal-hal yang ingin kalian angkat untuk dijadikan keyakinan kelas. Sekarang saya minta beberapa orang untuk mengambil atau membacakan apa yang sudah kalian pasang di situ. Biar bukan tulisanmu, enggak apa-apa. Yang diambil, lihat saja, nanti diambil secara umum saja ya. Siapa yang mau mewakili untuk mengambil hal-hal yang sebentar kita jadikan keyakinan kelas, atau kita menjadikan keyakinan kelas yang kita sepakati. Ya, silakan. Tiwi silakan. Tiwi ambil satu yang kamu anggap itu sangat bagus lah. Nah, coba dibacakan. Tidak kuis atau ulangan mendadak minimal 2 minggu sebelumnya. Oke, jadi tidak kuis atau ulangan mendadak, minimal diinformasikan. Siapa lagi mau? Ini. Boleh ini? Apa ini? Baca dulu. Ini ke sana. Silakan dibaca ya. Silakan maju lagi satu orang. Baca dulu, baca. Memperhatikan seseorang baik guru maupun siswa yang menjelaskan tentang materi ilmuwan kelas. Ya, memperhatikan seseorang baik guru maupun boleh. Silakan diambil. Ini sama ini. Saya lihat di sini ketika ulangan jangan mendadak. Oke. Kita ambil yang nanti kita, kalau ini proses pembelajaran berjalan dengan nyaman dan efektif. Apa? Coba silakan dibaca. Guru akan mengurangi jumlah tugas kelompok dan lebih fokus pada penjelasan materi individu. Dalam kurung jumlah tugas rumah akan dikurangi. Terkait dengan tugas, oke. Silakan. Ini yang coba silakan cari yang lain. Leli, siapa? Boleh. Ayo, cari yang siswa harus datang tepat waktu kah?
Ini. Boleh. Silakan dibaca. Minimal terlambat kumpul tugas 3 hari. Nah, toleransi waktu kumpul tugas 3 hari. Silakan tempel. Sini. Nanti kita ambil. Nanti dari sini kita rumuskan lagi. Silakan, siapa lagi? Najwa, apa lagi nih? Jangan sampai guru dilarang kasih tugas. Wah. Ketika pembelajaran dilakukan, suasana kelas tidak ribut. Suasana kelas tidak ribut. Bagus sana. Oke, satu lagi. Karena dari sini nanti kita akan ambil sana. Siapa? Ya, Shirley. Oh, ini terbalik ini. Apa itu? Toleransi keterlambatan minimal 15 menit. Minimal 15 menit, boleh. Pasang situ. Oke, sudah. Sudah ya? Terima kasih untuk kita semua, tepuk tangan. Tadi sudah ada beberapa yang diinginkan, sebenarnya banyak sana, tetapi mungkin ada yang mirip-mirip yang diinginkan kalian. Jadi hanya terambil 7 item. Di sini ada toleransi keterlambatan 15 menit, kemudian proses pembelajaran berjalan dengan nyaman dan efektif, kemudian apalagi ingin minimal terlambat kumpul tugas, toleransinya 3 hari. Kemudian ketika pembelajaran dilakukan, suasana kelas tidak boleh ribut. Kemudian jangan kuis mendadak atau ujian mendadak, minimal 2 minggu disampaikan. Kalau 2 minggu kelamaan, mungkin 3 hari kan. Memperhatikan seseorang baik guru maupun siswa yang menjelaskan tentang materi di depan kelas ini lebih pada kita harus menghargai. Jadi memperhatikan guru atau teman yang menjelaskan. Nanti kita bikin keyakinan kelas yang kita sepakati dengan kalimat yang lebih baik lagi. Kan ini baru rancangan, baru rumusan-rumusannya. Oke? Oke. Sekarang waktunya kita akan membuat keyakinan kelas yang kita sudah sepakati. Ini ada 7, jadi saya minta kalian membuat itu. Pada kertas ini saya bagi 2 kelompok saja, nanti dibagi nanti 2 kesepakatan kelas yang kita dapatkan hari ini. Ya, jadi saya bagi 2 kelompok saja, nanti ini kita akan tempel. Boleh ini kelompok yang ini kelompoknya kalian. Nanti disepakati, kira-kira boleh dilihat kembali nih rumusannya. Jadi poinnya dia suasana kelas ini nanti digunding, terserahlah bagaimana kalian punya kreativitas untuk membuat itu. Jadi judulnya di atas keyakinan kelas. Mau pakai spidol? Boleh pakai spidol, boleh. Ada lem juga, ada isolasi, ada gunting. Silakan dirancang. Jadi nanti 1 keyakinan kelas. Ini spidolnya.
Coba. Ini nih. Ini sama di situ yang kelas. Sabar ya, Bu. Boleh makan, boleh tidur. Memberi anjuran, nah itu kita sepakat. Sudah? Apa? Mau izin pergi ambil kertas UTS. Kenapa?
sekarang kita lihat dulu kelompok yang pertama ini. Silakan maju untuk memperlihatkan, menyampaikan kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang sudah dibuat. Silakan. Ya, Agni. Oke, Agni. Sekarang yang lain perhatikan ya. Tadi dari rumusannya kita lihat. Perlihatkan sama temanmu. Oke, dibaca. Silakan kesepakatan yang sudah dibuat oleh kelompok 1. Silakan dibaca. Keyakinan kelas 12B. Pertama, toleransi keterlambatan 5 menit. Ya. Kedua, menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Ya. 3, kuis atau ulangan tidak boleh mendadak. Ya. 4, berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. 5. 5, saat pembelajaran suasana tidak berisik. 6, HP digunakan sesuai kebutuhan. Dan terakhir 7, mengamati guru atau siswa yang menjelaskan materi di depan kelas. Oke, ini dia 7 kesepakatan kelas yang dibuat oleh kelompok 1. Tepuk tangan untuk. Oke, nanti ini kita tempel ya. Ini hasilnya. Oke, sekarang kelompok 2. Silakan kelompok 2 menyampaikan. Laki-laki. Mana isolasi tadi, Nak? Nah, isolasi, gunting. Mana isolasi tadi? Ada? Oke, sih. Silakan, Awang. Sini, lewat sini. 12B dari kelompok 2. Pertama, ketika pembelajaran berlangsung, kelas tidak berisik. Oh ya. Yang kedua, saat tidak kuis atau ujian ada informasi sebelumnya. Yang ketiga, menjaga kebersihan ruang kelas dan tempat toleransi keterlambatan 12 menit. Toleransi keterlambatan 10 menit. Oke. Jadi begini. Ini kesepakatan yang sudah dibuat oleh, silakan dulu, sudah kita buat keyakinan kelas ini. Ibu harapkan ini menjadi panduan kita di dalam kelas, terjadinya atau terlaksananya kegiatan di kelas kita. Karena kalian bilang bahwa adanya keterlambatan, toleransi terlambat 5 menit. Nah, ingat, terlambat di sini bukan kesengajaan. Jadi memang toleransinya 5 menit, tetapi juga harus ada alasannya yang jelas. Jadi yang kita buat itu, yang kita sepakati juga harus kita ikuti. Itu ya? Oke. Jadi inilah dia kesepakatan kelas yang sudah kita rancang hari ini. Terima kasih. Dan apa yang kita sudah rancang, apa keyakinan dan kesepakatan kelas ini harus kita ikuti, harus kita terapkan ya di kelas. Oke? Jadi mari belajar bersama-sama, kita berkolaborasi, kemudian mewujudkan disiplin positif di sekolah kita, khususnya di kelas kita, sehingga terjadi pembelajaran yang aman, nyaman, dan efektif. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.